Yang menyakitkan adalah begini, orangnya keterampilannya sama, tugasnya sama, tapi yang asing dibayar lebih mahal daripada yang Indonesia. Ini menurut saya tidak fair, dan ini yang harus diubah. Kita mendengar ada kabar duka, Bang Anies. Jadi adanya ledakan smelter di kawasan di Morowali, di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Di mana dalam musibah ini 59 karyawan menjadi korban dan 13 diantaranya meninggal. Bagaimana tanggapan Bang Anies mengenai kejadian ini dan juga mengenai konsep hilirisasi yang sedang dicanang-canangkan oleh beberapa orang? Silakan Bang Anies. Begini teman-teman, kecelakaan kerja itu bisa terjadi karena memang di luar kendali, atau itu karena tidak ada antisipasi untuk keselamatan. Karena itu menurut saya harus ada investigasi yang lengkap. Bila ini terjadi karena ada perencanaan yang meleset, bila tidak memperhitungkan faktor risiko, maka yang bertanggung jawab harus mendapatkan hukuman yang setara. Karena keselamatan kerja itu nomor satu. Kadang-kadang banyak yang mencoba memikirkan yang penting keuntungan yang meningkat daripada memikirkan keselamatan kerja. Dan itu yang tidak boleh dilakukan. Itu yang harus diubah. Jadi ini kalau saya sebut namanya gejala. Penyakit utamanya adalah belum memprioritaskan keselamatan. Apalagi aktivitas-aktivitas di dalam pertambangan seperti ini, itu aktivitas yang tidak selalu bisa dimonitor oleh orang luar. Dan mereka yang bekerja jarang pergi keluar. Karena itulah kemudian monitoring itu menjadi sangat berkurang. Menurut saya harus ada ketegasan. Dan penting untuk kita tegaskan, semua proyek-proyek yang menyangkut pertambangan dan lain-lain harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Jangan justru malah menjadi tempat bekerjanya tenaga asing. Jadi kita harus, kalau menurut saya nih, audit keselamatan kerjanya diaudit, jaminan pekerjaannya diaudit, kemudian memastikan bahwa benefit yang diberikan kepada para pekerja itu diterima dengan adil. Kalau itu dilakukan, maka kita akan memberikan kesetaraan. Yang kedua, yang tidak kalah penting, audit tenaga kerja asing yang berada di sana dan memastikan tidak boleh ada yang ilegal yang berada di situ. Yang menyakitkan adalah begini, orangnya keterampilannya sama, tugasnya sama, tapi yang asing dibayar lebih mahal daripada yang Indonesia. Ini menurut saya tidak fair, dan ini yang harus diubah. Jangan sampai kita menjadi tamu di tanah kita sendiri. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Gitu ya. Terima kasih Bang Anies. Setelah ini kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih di segmen ini. Tapi teman-teman semua masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin tentang debat Cawapres. Sekarang kita mau nanyain tentang statement Caimin di Bang Anies. Kok ada yang ketawa tadi? Oke, masuk pertanyaannya adalah Caimin mengatakan bahwa akan pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja. Emangnya Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Kalau boleh tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silakan Bang. Pertanyaan memangnya berani. Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan.
Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebut ya? Tahu. Nah itu sebenarnya pertanyaan saya memang ada Bang. Saya sih nggak tahu sih kalau ada ya. Jadi kita ingin agar tahu tax ratio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Nanti saya awal lagi nih Bang Anies. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Moderator nggak harus tahu. Ya kan? Ya, oke. Jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua. Lebih makmur untuk semua. Gitu jawabnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Anies. Boleh untuk nutup segmen ini tepuk tangan dulu dong untuk Bang Anies. Ya, teman-teman setelah ini kita akan masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih. Ini kok udah mulai siap-siap angkat tangan, sabar Mas. Sabar, tenang dulu, tahan dulu. Jadi gini, di segmen yang selanjutnya teman-teman semua, kita akan memberi kesempatan untuk beberapa teman-teman yang hadir di sini menanyakan langsung, duduk di kursi saya, menanyakan langsung kepada Bang. Selain itu teman-teman semua, dengar dulu dong, sabar. Selain itu teman-teman, buat 2 pertanyaan yang paling oke, bakal dapat kaos langsung nih dari panitia semuanya. Gitu. Udah siap belum buat masuk segmen terakhir? Udah siap belum? Udah siap belum? Tepuk tangan dulu dong. Kita masuk ke segmen terakhir. Tanyain Anies.